السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang ulun muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama Syekhna wa murabbihina Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hindwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan memberkahi segala dakwah beliau sehingga senantiasa bisa membimbing kita untuk semakin dekat dengan Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam suatu majlis yang agung. Majlis di mana kita duduk untuk mengenang daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Sayyidina Al-Imam Al-Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana ulama mengatakan, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas mengatakan bahwasanya mendengar kisah daripada kaum salihin, maka di situ akan bisa menjadi sabunul qulub ataupun ma'ul qulub. Dia akan bisa menjadi sabun bagi hati yang kotor. Adapun hati yang hidup, maka majlis tersebut akan semakin memberikan kehidupan di dalam nurani tersebut, sehingga hati yang hidup itu ianya termasuk nantinya menjadi orang yang akan mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita di tempat ini merupakan satu kemuliaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana secara zahir yang mengadakan ini acara adalah panitia penyelenggara Haul Al-Faqih Al-Muqaddam. Akan tetapi hakikat sahibul acara ini, yang punya ini acara hakikatnya adalah Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maka hadirnya kita di tempat ini hakikatnya merupakan tamu-tamu daripada Al-Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada segala bala dan musibah daripada negeri kita, memberikan keselamatan bagi kita dan keluarga kita, dan menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak asing tatkala mendengar Sayyidul Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi.
Beliau adalah maha guru di dalam tariqah al-alawiyah. Beliau adalah datuk daripada habaib, yang mana beliau merupakan sultanul awliya, raja daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Imamul a'immah, imamnya para imam-imam yang ada. Dan beliau menjadi tajul arifin, menjadi mahkota bagi orang-orang yang arif billah. Dan beliau digelari al-ustadzul a'zam, maha guru, guru besar, al-faqih, seorang pakar agama, al-muqaddam yang dikedematkan. Maka beliau ini adalah merupakan salah satu sosok yang mencapai daripada maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya seorang wali, akan tetapi menjadi raja di antara para wali yang ada. Dan ini semua tidak lain karena beliau adalah seorang yang ittiba secara sempurna kepada datuk beliau, yaitu Sayyidina wa Habibillahi ta'ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana semua itu tidaklah di dalam setiap ucapan dan amalan, tidaklah ada akhlak yang ada dalam diri beliau, kecuali semua bermuara daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana bicara tentang kewalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, la khaufun, mereka itu orang yang tidak pernah ada rasa takut dalam hatinya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka itu orang yang tidak pernah merasa bersedih hati. Siapa wali-walinya Allah? Dalam ayat itu Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang kada beriman kada bisa jadi walinya Allah. Kada cukup beriman saja, akan tapi juga wa kanu yattaqun, yakni mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa, apa takwa? Sama malahnya Pak takwa. Takut sama bini tua, bukan. Takwa maknanya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya semata-mata karena mengagungkan Allah. Tidak hanya semata-mata takwa zahir, akan tetapi adalah takwa zahiran wa batinan. Karena macam-macam tingkatan orang yang bertakwa kepada Allah. Terkadang secara zahir ada seorang yang mana ia tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat rajin, Masya Allah. Baca Quran rajin, Masya Allah. Puasa rajin, Masya Allah. Cuman hatinya dengki dengan tetangga, na'udzubillah. Ini hanya takwa zahir, batinnya masih jauh dari ketakwaan kepada Allah. Ia beramal, terkadang amalnya masih penuh dengan sifat-sifat riya. Maka ini kemudian ketika seseorang ingin menjadi salah satu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia mengokohkan keimanannya dan hendaklah ia senantiasa berusaha menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruntung kita dijadikan Allah menjadi orang yang beriman. Karena sesungguhnya iman ini adalah satu-satunya daripada pemberian Allah yang paling mahal diberikan daripada seorang hamba. Sehingganya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia mengatakan, seandainya ada dua orang, yang mana yang satu orang ini Allah berikan kepadanya keimanan, akan tetapi ia tidak punya dunia seisinya.
Jadi hidupnya keujuhan di dunia. Yang satunya, orang ini Allah kasih dunia seisinya, cuman kadada iman dalam dirinya. Maka demi Allah, orang yang diberikan Allah keimanan jauh lebih beruntung, walaupun ia tidak memiliki daripada kenikmatan dunia yang banyak. Kenapa demikian? Karena iman itu adalah modal seseorang untuk bisa bahagia dunia dan akhirat. Orang ini kalau sudah mantap keimanannya, dikasih Allah hidup nang kaya apa saja, itu tidak akan gelisah. Ketika Allah kasih kehidupan ia dalam keadaan kaya, karena ia punya iman, dengan keimanannya ia jadikan harta itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah lupa diri. Ketika Allah kasih ia kehidupan yang serba kekurangan, maka dengan kekurangannya ia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dengan sedikitnya harta yang ia miliki, ia sadari bahwasanya sedikit dan ringan hisabnya tatkala ia menghadapkan diri kepada Allah. Jadi kira-kira pian pilih mana? Miskin lakas masuk surga, sugih telawas sedikit. Ayo pilih mana pian? Miskin lakas masuk surga, yang sugih pak masuk surga lakas. Nah itu pak, mau bisa itu pak lagi kalau ada. Tapi pilihannya kan ada itu. Bebarangam. Terserah Allah, apapun bagi orang yang beriman itu baik. Sedangkan orang yang cuma dikasih harta di dunia, ketahuilah nikmat harta itu nikmat yang paling rendah, hadirin. Kenapa? Karena di masa waktu hidup saja terkadang seseorang tidak mampu menikmati harta yang ia miliki. Ada orang dikasih Allah rumahnya mewah, mobilnya 5, duitnya bertumpuk-tumpuk. Cuman ampun maaf saja, cuman contoh bang nih, Allah kasih ia penyakit stroke. Kau apakah kira-kira bisa menikmati mobil nang mewah tuh nah? Nyaman kan kadang-kadang? Kada nyaman. Duit yang banyak kasan apa? Punya bini 4 bungas-bungas kasan apa jua? Setruk bang nih. Kisahnya nih, masih hidup kada kuat menikmati nang kayak apa? Kalau mati, ketika ia mati habislah kenikmatan itu. Apalagi ia tidak memiliki keimanan, yang ada hanyalah kesengsaraan abadi yang akan ia terima. Sedangkan orang mukmin paling lawas itu sengsaranya cuman sampai mati. Ketika ia masuk dalam kubur, kenikmatan telah menanti ia. Selama-lamanya ia akan mendapatkan kenikmatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang takwa, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah ditanya tentang takwa tersebut. Maka beliau mengatakan, al-khawfu minal jadil. Takwa itu yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Jadi ia senantiasa berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tanyakan diri kita, sudahkah kita punya rasa takut yang demikian? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya tanda-tanda. Apa? Di antaranya ia jaga jawarihnya, anggota tubuh kita, daripada segala sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia jaga matanya, ia tidak melihat dengan mata itu daripada pandangan haram, kecuali pandangan-pandangan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tanyakan diri kita, sudahkah kita menjaga mata kita? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Orang yang takut kepada Allah, ia akan menjaga lisannya, sehingganya tidak terucap dari lisan itu al-kadzib, daripada kebohongan ataupun ucapan apa saja yang mendatangkan murka Allah, sehingga ia sibukkan lisan itu menjadi lisanun dzakirun,
lisannya hanya sibuk digunakan untuk berzikir mengingat Allah. Lisannya ia sibukkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Lisannya ia sibukkan untuk memberi nasihat dan manfaat kepada sesama muslim. Kalau kita tanyakan diri kita, mana banyak lisan kita gunakan untuk zikir dengan ngomong-ngomong selain daripada yang demikian. Nah, banyak mana lisan kita untuk berbicara yang sifatnya ibadah ataukah sesuatu yang sia-sia. Kalau sia-sia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Kembali, ulun di sini cuma mengingatkan diri ulun pertama, diri ulun seorang mah. Sama-sama. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan menjaga perutnya daripada kemasukan barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang demikian ini besar dampaknya. Nah, barang siapa yang memasukkan, dalam sabda Rasulullah dalam kitab Mukasyafatul Qulub, siapa orang yang memasukkan satu suapan makanan yang diharamkan Allah, maka ketika makanan itu masuk dalam perutnya, maka seluruh malaikat yang di langit dan di bumi melaknat kepada orang tersebut selama masih terdapat makanan itu di dalam perutnya. Dan kalau ia meninggal dalam keadaan begini, maka baginya neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Makanya hati-hati hadirin, hati-hati daripada makanan-makanan, karena itu dampaknya sangat besar. Man akalal haram mata qalbuh. Siapa orang yang makan barang haram akan mati hatinya. Tanda orang yang takut kepada Allah, ia jaga perutnya, ia jaga kakinya, ia jaga pendengarannya, ia jaga hatinya. Ia keluarkan dari hati tersebut rasa permusuhan. Jadi belum dikatakan orang yang benar-benar takut kepada Allah, amun masih suka bermusuhan sama orang lain. Kada batagur sapa lawan tetangga, walaupun banyak ibadahnya, belum lagi masih hatinya dengki lawan orang yang dapat nikmat dari Allah. Bina tetangga bisa beli mobil, beli motor, sakit hati setengah mati. Kenapa ini nih? Hanjar kemarin begawe bisa nukar sudah. Betuyul kah? Sudah keluar pokoknya macam-macam sudah. Maimu tuyul ke apa macam-macam dah. Naudzubillah ya billah. Hati-hati orang yang takut kepada Allah, keluarkan sifat-sifat hasud dalam dirinya. Okay. Kata Rasul, iyyaka wal hasad, jauhi olehmu sifat hasud. Fa innal hasad, karena sesungguhnya hasud itu ta'kul hasanat, akan memakan, ya'kul hasanat, akan memakan daripada kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun nar hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi perasaan di dunia dulu rajin salat, di dunia dulu rajin puasa, akan tetapi tadi apa? Dia selalu hasud sama tetangga. Makanya tidak sempurna iman seseorang kecuali ia merasa bahagia ketika melihat saudaranya mendapatkan kebahagiaan. Ia ikut merasa susah ketika saudaranya mendapat kesusahan. Ini orang yang bagus imannya. Biar banyakkah ibadahnya, namun masih sakit hati tetangga dapat nikmat, belum lagi. Ini orang yang bertakwa, ia adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia jatuh kepada perbuatan yang dimurkai Allah, ia pun menyesal dan ia bertaubat kepada Allah. Dan terkadang saking takutnya ia kepada Allah, bercucuran air mata dari mata tersebut. Beruntunglah orang-orang yang mana mata-mata mereka pernah basah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Rasul mengatakan, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang mana ia pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada air susu masuk ke dalam tempatnya, masuk ke tetek lagi. Ada kada kira-kira? Nah, susu dimasukkan lagi, sudah keluar kada kuat masuk lagi. Begitu. Maka kita bermohon kepada Allah, kalaunya ada dalam diri kita tidak sedikit pun ada sifat tadi,
kita belum kuat menjaga itu tadi, mudah-mudahan Allah ampuni kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk diberikan anugerah memiliki rasa ketakutan kepada Allah dengan hakikat rasa takut yang sebenar-benarnya. Wal 'amalu bitanzil, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu yang kedua, wal 'amalu bitanzil, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara perintah yang paling utama dalam agama adalah as-shalah. Salat, hadirin. Jangan sampai kita remehkan salat. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yang mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Nasihatud Diniyah. Salat dalam diri, salat kedudukannya di dalam agama itu tak ubahnya kedudukan kepala bagi jasad. Jadi ketika seorang mengatakan dirinya Islam, dirinya mengatakan orang yang beriman kepada Allah, tapi hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat, maka bagaikan manusia tanpa kepala. Kira-kira di sini ada apakah itu? Ada tidak di samudra orang tidak punya kepala hidup? Amun ada orang tidak punya tangan mungkin masih hidup. Ada orang terpotong kakinya mungkin hidup, tapi belum pernah ulun lihat orang kada punya kepala yang berjalan-jalan di jalan kada. Namun ada orang rumah pian malam-malam ngetuk kada berkepala, jangan diterima boy. Itu pasti hantu bang tuh. Ada mati tuh man. Jadi hati-hati, sholat dijaga. Dan sesungguhnya sholat ini adalah pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya. Kalau disebutkan perintah Allah banyak, bukan hanya salat, rukun Islam, salat, zakat, puasa, haji. Cuman diantara yang paling penting dalam agama salat. Haji kada mampu, kada wajib dikerjakan. Puasa kada mampu, kada wajib dikerjakan. Zakat kada mampu, boleh menerima zakat, kada wajib mengerjakan. Tapi salat kada mampu apa? Ketika orang sholat wajib berdiri, gak mampu pak, boleh duduk, tetap sholat. Ulun duduk kada kuat pak, berebah bisa, kerjakan berebah. Berebah bisa, bebacaan kada bisa, pakai isyarat. Pakai isyarat kada bisa, umumkan di musola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholatkan rame-rame. Mananya pak, kada ada alasan. Yang boleh ndak sholat itu orang yang tidak berakal lawan orang mati. Mau sudah pian kecapean kada mau sholat lagi, itu yang pilihannya pian hendak jadi orang gila kan mati gitu. Pilih pian ini, makanya jaga orang yang memperhatikan sholatnya, yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya, dunia akhirat akan diperbaiki oleh Allah. Nah, ini diantaranya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apalagi pian gawe dengan berjamaah 5 waktu berjamaah. Ujar Rasul, siapa orang yang menjaga salat 5 waktu berjamaah, Allah berikan 5 kemuliaan. Yang pertama, tidak akan kefakiran dalam hidupnya. Tidak bakal fakir pak. Ayo jak pian, Rasul nyamin. Maknanya fakir ini apa? Hidupnya tidak akan pernah merasa kekurangan. Cukup, barokah. Sedikit cukup, banyak cukup. Kenapa? Rizki cukup kada cukup itu bukan masalah banyaknya, tapi masalah hatinya. Siapa orang yang dengan sedikitnya harta tidak cukup, banyaknya tidak akan pernah mencukupi dalam kehidupannya. Karena enggak barokah. Kemudian Allah angkat siksa dari kuburnya. Kemudian ia akan terima catatan amal dari tangan kanannya. Ia akan bisa melewati surat seperti kilat dan akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Wal 'amalu bitanzil. Kemudian wal qanaah bil qalil, ia merasa cukup dengan nikmat Allah yang sedikit. Orang yang takwa itu sedikitnya harta merasa cukup. Alhamdulillah cukup. Urusan cukup ini urusan qanaah, Pak. Cukup itu letaknya di hati. Qanaah itu adalah buah daripada penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya apa? Hatinya selalu merasa tenang dan tentram. Ketika orang senantiasa menjauhi yang dilarang oleh Allah,
senantiasa ia melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka Allah anugerahkan dalam kehidupannya al-qanaah bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Ada orang sehari dapat penghasilan 100 mah, cuman kebutuhan sehari-hari cuman 50 ribu, lebih lagi. Asal bisa beli beras, lauk, tempe, barang apa, masih kuat nabung 50 ribu rupiah. Ada orang yang mana ia punya penghasilan sebulan 15 juta, tapi yang ia butuhkan berapa? 25 juta, kurang 10 juta Pak. Yang mau olah orang itu kada puas apa? Sebenarnya Allah kasih kecukupan. Yang mau olah kada puas ini gaya hidup, hendak itu, padahal beli yang ini kuat bang, tapi hendak yang itu. Ini menjadikan. Nah, kalau orang itu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan ia selalu merasa cukup dengan yang sedikit. Wal isti'dad liyaumir rahil, yang terakhir, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan selalu mempersiapkan daripada perjalanannya ia menuju Allah, yakni kematiannya. Ulun pian ini mau kada mau, suka kada suka, bakal kembali kepada Allah. Mati itu apa ya? Wayang ini musim kematian. Kalau mau di ulun di wadah ulun di Gumei sana tiap hari ada 2-3, di sini kada lah. Hati-hati, berarti masih jalan-jalan di sini lagi Israel, takut mampir wadah pian. Soalnya kalau sudah mampir kada bakal pergi kecuali pian dibawa juga. Nah, ini masalahnya. Mempersiapkan, apa maknanya? Yakni kita harus hadirkan kematian itu dekat dengan kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tulul amal, merasa jauh dari mati. Kayaknya lawas aku nih mati. Nah, itu penyakit hati Pak. Orang yang merasa dirinya jauh dari kematian, maka ia yang pertama akan suka menunda-nunda beribadah kepada Allah. Kena-kena gini, masih muda, lawas lagi, Allah kan maha pengampun, enak tobat-tobat umur 50 tahun, ujar yang umur 30 nih. Kena-kena gini, sholat umur 50 tahun. Kalau kita tobat kan diterima juga sama Allah. Iya, kalau sempat, mungkin sempat. Ia nunda amal, kemudian ia suka nunda bertaubat kepada Allah, dan ia orang yang merasa jauh dari mati ini apa? Ia akan muncul di hatinya hubbud dunia, kecintaan dengan dunia dengan kecintaan yang luar biasa. Tidak mati. Jadi yang dipikir itu dunia terus. Nah, kayak apa caranya sugih? Dan hubbud dunia, kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia ini adalah pangkal daripada seluruh kesalahan. Semua, kalau kalian tahu kasus-kasus yang ada, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, apalagi macam-macam yang ada, itu muaranya adalah hubbud dunia. Termasuk penyakit hati, dengki sama orang, riya, semuanya muaranya adalah hubbud dunia. Padahal dunia ini kata Rasulullah, seandainya dunia itu punya nilai di hadapan Allah, dan nilainya itu kecil banget, kayak apa? Seperti sayap nyamuk. Timbangannya dunia tuh, seandainya punya nilai yang kayak itu, orang kafir kada bakal dikasih minum walau syurbah, walaupun hanya sekedar satu minuman. Tapi karena dunia itu tidak punya nilai, makanya siapapun Allah kasih. Yang beriman Allah kasih, yang tidak beriman Allah kasih. Yang ibadah Allah kasih, yang tidak ibadah Allah kasih. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak istimewa di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang istimewa adalah apa? Ketaatan. Nikmat yang berupa taufik ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan kematian. Kita ini mau akan mati. Kira-kira kalau kita sudah mati nih, hendak bawa apa? Persiapan kita ini apa? Makanya ketika orang itu merasakan dekatnya kematian, berkuranglah rasa kecintaan kepada dunia. Makanya terkadang
Sakit itu juga bagian anugerah nikmat dari Allah. Banyak orang-orang yang ketika hidup sugih, sehat awak, lupa kada ibadah kepada Allah karena ia tidak ingat akan mati. Ia nggak ingat ia akan kembali kepada Allah. Tapi ketika Allah kasih penyakit, terkena corona, isolasi mandiri, berita kabar-kabar, maka ia merasa dekatnya kematian. Ya Allah, matian. Dan orang kalau sudah merasa mati, hadirin, pasti khusyuk ibadahnya. Kalau yakin nih. Kalau masih nggak, kalau dia belum yakin dengan mati yang dekat ini, nggak bakal khusyuk. Seandainya ada di antara pian sakit, diperiksa dokter, ujar dokter, Pak, kalau menurut medis umur pian ini tinggal 1 minggu lagi. Nah, kira-kira, itu sholat bisa tertangis-tangis, Pak. Pasti tuh, tertangis-tangis tuh. Lah Pak, mau mati. Nah, ketahuilah, ketika kita meninggal, tidak ada yang kita bawa kecuali amal. Keluarga kita tidak ada yang mau nemani di dalam kubur. Walaupun istri pian yang dulu katanya cinta mati, lewat, hilang kisahnya tuh. Cinta mati kada ada lagi sudah. Cinta hidup bang, ya. Mati seorangan pian. Coba aja, adakah bu yang mau? Kalau suami pian meninggal, hendaklah pian dikubur juga sama suami pian. Oh bu, gurih kah pian? Mau kah pian? Kada mau. Apalagi bapaknya, bininya meninggal, hendak umpat mati juga kada harapan. Nah, apalagi yang masih muda-muda tuh, nangis sebelah nangis sebelah ngelirik, siapakah ganti ibunya nih? Nah, bisa jadi nih kayak itu. Harta pun kada dibawa mati. Belum ada kisah orang mati itu bawa harta macam-macam, kada ada. Rumah yang mewah kada dibawa mati. Hartanya nggak dibawa, duitnya nggak dimasukkan ke dalam kubur, motor, mobil nggak ada yang ikut dimasukkan dalam kubur. Tapi yang dibawa adalah amal. Maka setengah mati di dunia, ia mencari harta. Maka kita menjadi orang yang berakal, maka Pak, bawalah mati daripada harta-harta pian itu. Nah, kayak apa caranya? Dermakan di jalan Allah. Bikin rumah niat dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik, biar tenang ibadah, biar semangat ibadah. Mobilnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Datangi pengajian, niatkan beli mobil kasar, hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis khair, maka mobilnya bernilai ibadah. Harta yang ia dapat ia sedekahkan di jalan-jalan yang diridhai Allah, maka harta itu termasuk harta yang dibawa mati. Anak-anak kita juga bawa mati semua. Apa? Jadikan anak-anak kita anak saleh yang setelah kita meninggal ia akan bermanfaat untuk kita. Itu. Jadi ketika kita meninggal itu yang bisa memberi manfaat amal kita lagi. Dan beruntung orang-orang yang punya hubungan dengan kaum salihin. Nah, ini pian yang berguru, alhamdulillah. Ketika kita benar-benar punya ikatan dan kita punya ta'alluq yang kuat dengan guru-guru kita, maka guru-guru itu akan datang memberikan pertolongan kepada orang-orang tersebut. Ibaratnya kalau orang hadir khojakan, orang rajin mengirim Fatihah kepada kaum sholihin yang telah meninggal, itu ibarat kita ngirim pahala, apa ngirim hadiah. Jadi pian ini punya kenalan nih, seandainya di Mekah nih, pian rajin mengirim sesuatu, ada hadiah dipaketkan nama pian, hadiah nama pian. Lah ketika pian nanti hendak datang ke sana, pian kirim surat, ulun hendak ke Mekah nah. Maka sungguh orang yang pian hadiahi itu akan menyambut kedatangan pian, dan pian akan dimuliakan oleh mereka. Apa? Senang dikasih hadiah. Sama dengan orang yang masih hidup, mereka selalu hadir di antara dalam zikir khojakan, baca zikir, baca tahlil, baca macam-macam, hadiahkan kepada orang-orang saleh. Maka ketika ia meninggal, kaum salihin yang mana ia sering ia hadiahi, yang ia punya ta'alluq dan irtibat kepadanya, akan datang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang demikian ini. Kalaupun kita
kurang-kurang amal, kurang-kurang bekal. Mudah-mudahan dengan keberkahan guru-guru kita, dengan keberkahan dan syafaat baginda Rasul, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Nah, kalaupun kita bukan orang saleh, maka melalui majelis ini kita berusaha agar kita memiliki cinta kepada orang-orang salihin. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita memperoleh barakah kecintaan itu, seperti perkataan baginda Rasul, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan kumpul dengan orang yang dicintainya. Itu pang lagi. Nah, dengan kurangnya amal, dengan kurangnya ilmu kita, mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Faqihil Muqaddam, beliau termasuk orang yang nanti akan memberikan syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin saat ini Al-Faqihil Muqaddam hadir di tengah-tengah kita. Kita yakin bahwasanya beliau mencatat setiap nama-nama kita yang sungguh tidak akan pernah disia-siakan orang-orang yang menjadi tamu daripada tamunya kaum salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di sisa umur kita ini. Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga bisa mengisi sisa umur waktu demi waktu yang masih ada ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah anugerahkan kita taubatan nasuha. Allah berikan kita ampunan yang sempurna sehingga ketika pada saatnya kita kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah. Dan semoga ruhaniyah kita kelak akan dikumpulkan dengan arwahnya guru-guru kita bersama arwahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sekelumit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon ampun, maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.